baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan melaksanakan sebuah diskusi tentang filsafat. Baik, secara umum itu terdapat sebuah anggapan umum pertama tentang filsafat adalah bahwa sesuatu yang dibahas sebagai hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Filsuf sering digambarkan sebagai seorang yang memiliki IQ dan intuisi yang jauh melebihi tingkat rata-rata manusia. Filsuf juga dipandang sebagai seseorang yang tidak memperdulikan masalah sehari-hari, akan tetapi sibuk merenung dan memikirkan persoalan hakikat suatu yang sulit dicerna. Sebenarnya, masalah pokok filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan oleh setiap orang. Dalam hidup, tentu saja kita pernah mempertanyakan, memikirkan, dan merenungkan kenapa sesuatu itu harus seperti ini dan tidak boleh seperti itu, sedangkan itu harus begitu. Telah menjadi objek pemikiran filosofi. Jadi secara umum, kita secara sehari-hari sudah berfilsafat, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang filosofis, terlibat dalam perbicaraan filosofis dan memegangi sudut pandang filsafat tertentu. Perbedaan kita dengan para filsuf adalah mungkin lebih dalam kadar intensitas dan sistematika filsafatnya. Banyak orang memahami istilah filsafat sebagai suatu teori umum tentang sesuatu, khususnya tentang bagaimana pendekatan suatu masalah yang besar dan penting dalam media massa. Contohnya, dinyatakan bahwa kelompok ini liberal, sementara kelompok itu konservatif. Keduanya mempunyai perbedaan pendapat tentang filsafat politik, dan dinyatakan bahwa para pendiri negara kita juga telah sepakat tentang suatu filsafat negara. Sistem pendidikan yang diterapkan di tanah air juga didasarkan atas suatu filsafat. Oke, baik, mungkin untuk topik berikutnya yaitu mengenai asal-usul filsafat. Apakah teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan asal mula filsafat. Berdasar sejarah munculnya filsafat serta beberapa pengertian tentang filsafat, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan usaha beserta hasil yang dilakukan oleh manusia. Jadi filsafat sendiri lahir di Yunani, dikembangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Orang-orang Yunani berhasil mengolah berbagai ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari dunia timur menjadi benar-benar rasional, ilmiah, dan berkembang pesat. Lalu, menurut seorang penulis buku filsafat bernama Jan Hendrik Raver, ada 4 hal yang merangsang manusia berfilsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Next slide. Yang pertama, ketakjuban. Ketakjuban dapat diartikan sebagai awal terjadinya proses filsafat, karena saat manusia melihat suatu benda yang asing dilihatnya muncul perasaan takjub. Dari ketakjuban, seperti saat kita melihat pantai, gunung, pemandangan indah lainnya, di sana kita langsung berpikir atau merasa, wah indah sekali pemandangan ini. Dari contoh tersebut, secara tidak langsung kita berpikir filosofi karena rasa ketakjuban. Lalu yang kedua, ketidakpuasan. Ketidakpuasan manusia terhadap mitos-mitos dan mite-mite membuat manusia berfilsafat untuk mencari kebenaran. Ketidakpuasan juga membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti dan meyakinkan. Lalu yang ketiga, ada hasrat bertanya. Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan, dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung habis. Hasrat bertanya membuat manusia mempertanyakan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak sekedar terarah pada wujud sesuatu, melainkan juga terarah pada dasar dan hakikatnya.
4. Keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakan itu. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang adanya aporia, keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan di pihak manusia yang bertanya. Contohnya keraguan manusia pada matahari yang dianggap mengelilingi bumi dengan ketidakpuasan manusia akan hal itu dan merasa penjelasan atau pembuktiannya masih meragukan. Dengan adanya rasa ragu dan ditambah berkembangnya ilmu astronomi, manusia akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya bumi dan seluruh planet di alam semesta ini lah yang mengelilingi matahari. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya lagi. Kalau tidak, kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Cek. Saya mau nanya, jadi kan tadi dari 4 alasan manusia berfilsafat itu, apakah itu semua berkaitan atau enggak? Menurut kalian gimana? Izin menyampaikan pendapat, moderator. Ya, silakan. Jadi kan Dila tadi nanya apakah 4 hal ini berkaitan satu sama lain. Menurut saya ini berkaitan karena dari poin pertama sama ketiga itu berkaitan. Kenapa? Karena pasti orang tuh kan nggak mungkin dia nanya sesuatu hal sebelum dia tahu apa yang dia lihat. Gitu. Dia tahu apa yang dia lihat. Misalnya kayak orang nanya, yang mudah aja deh. Yang misalnya kita ambil contoh kayak pohon tuh gimana sih? Dia ngeliat pohon kan udah gede, misalnya pohon beringin udah gede tuh. Terus pasti dia muncul pertanyaan kayak gimana sih awalnya pohon itu bisa jadi dari yang kecil kayak gitu bisa sampai sebesar itu. Gimana sih awalnya, gimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Itu poin 1 sama 3. Terus poin 2 sama 4 itu pasti orang tuh awalnya dia pasti udah dapat jawabannya nih. Misalnya dia cari tahu tentang suatu hal, terus dia tahu tentang jawaban itu, dan yang jawaban yang dia dapat itu menurut dia tuh belum memenuhi kriteria atau apa yang dia mau. Dia belum dapat apa yang dia mau gitu loh. Jadi dia otomatis nggak puas sama jawaban itu dan pasti muncul keraguan dalam dirinya dan dia pasti cari lebih banyak informasi dari hal tersebut, bukan cuma dari satu informasi aja. Itu sih kalau menurut aku. Moderator. Oke, baik. Gimana, Fadila? Apakah jawabannya cukup memuaskan? Saya setuju dengan jawaban Zidan tadi. Oke, baik. Apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya lagi atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Kalau dari aku cukup sih. Oke, baik. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang definisi filsafat atau pengertian filsafat. Jadi secara umum istilah filsafat juga menunjuk arti pandangan hidup atau view of life seseorang atau sekelompok orang atau teori umum tentang bagaimana kita harus mengatur kehidupan kita. Di kalangan masyarakat, filsafat kerap dikaitkan dengan keinginan untuk memikirkan segala sesuatu permasalahan secara lebih jauh dan mendalam dan tidak terbatas pada tuntunan lahiriah. Oke, baik. Mungkin teman-teman memiliki pandangan tersendiri tentang definisi filsafat. Mungkin boleh mengutarakan pendapatnya. Tempat dipersilakan. Moderator, izin berpendapat ya. Baik, silakan.
Jadi yang saya ketahui ialah filsafat ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Manusia seringkali mengalami hal-hal yang kurang dipahami sehingga menimbulkan pertanyaan dalam dirinya. Terus dia mengunggah rasa ingin tahunya. Jadi seperti yang dikatakan Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan sehari-hari. Namun kita dituntut untuk berpikir secara lebih kritis. Itu saja pendapat saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Apakah teman-teman sekalian ada yang memiliki pandangan yang lain terhadap mungkin tentang definisi filsafat itu sendiri? Silakan. Kalau dari aku definisinya kurang lebih sama sih sama yang dipaparkan sama kita. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang pandangan kalian secara pribadi mengenai ilmu filsafat. Oke, silahkan utarakan pendapat kalian masing-masing. Kalau menurut saya, jadi filsafat itu tuh selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya gini, kalau zaman dulu kan orang percaya sama hal-hal yang mistis dan tradisional. Nah, tapi dengan adanya filsafat ini, orang itu mulai berpikir logis. Jadi mereka tuh mulai berpikir rasional dan logis untuk mencari apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu di luar dari pemahaman tradisional dan mistis di zaman dulu. Kalau menurut saya itu. Izin menyampaikan pendapat moderator. Oke, silakan. Tadi kan bahas tentang pendapat masing-masing ya, tentang filsafat. Kalau menurut saya, aku apa saya sih? Saya deh. Ya deh, kalau menurut saya filsafat itu adalah ilmu yang berkaitan tentang cara berpikir. Kalau misalnya kita ibaratkan deh, filsafat itu kayak roda gear yang berputar terus-menerus di kepala kita, dan itu yang mempengaruhi kita dalam menjalani hidup. Jadi kan filsafat itu filsafat itu sebenarnya banyak banget manfaatnya, dan itu berguna bukan cuma buat ilmu pengetahuan, tapi juga buat gimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, agar lebih bijak. Terus intinya sih filsafat itu membuat kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Kalau menurut saya kayak gitu. Terima kasih moderator. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pandangannya secara pribadi mengenai filsafat itu sendiri? Izin menyampaikan pendapat moderator. Ya, silakan. Jadi saya setuju dengan pendapat Cidan dan Fadlia sebelumnya. Jadi singkat saja dari saya, menurut saya filsafat itu adalah salah satu seni berpikir kritis, radikal, dan mempelajari segala macam hal melalui segala macam sudut pandang. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi atau kita lanjut saja ke topik berikutnya? Oke, baik. Berhubung tidak ada lagi, kita lanjut saja ke topik berikutnya, yaitu menurut kalian apa saja peran dan manfaat dari ilmu filsafat itu sendiri? Mungkin dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Moderator, saya izin menyampaikan pendapat tentang peran dan kegunaan dari filsafat. Ya, baik. Silakan. Bentar ya. Oke. Slide-nya dong.
Oke. Oke. Ini kalau secara umum peran dari filsafat itu dia sebagai pendobrak yang pertama, terus yang kedua sebagai pembebas, dan yang ketiga sebagai pembimbing. Terus kegunaannya itu terbagi jadi dua, ada kegunaan secara teoritis maupun praktis. Jadi saya mau menjelaskan apa sih maksudnya peran dan kegunaannya ini. Jadi peran filsafat yang pertama sebagai pendobrak itu maksudnya apa sih? Jadi sebagai pendobrak itu kan di kehidupan kita yang lalu turun-temurun itu banyak yang mempercayai hal-hal yang mistis, dongeng-dongeng gitulah, tahayul yang sebenarnya kejelasannya itu belum ada gitu. Jadi filsafat ini muncul sebagai pendobrak agar manusia itu sadar kalau manusia itu sebenarnya nggak boleh terlalu percaya pada hal-hal yang begitu, karena hal itu tuh belum tentu benar, dan harus dicari tahu dulu sih kebenarannya sebelum sebelum dipercaya, maksudnya nggak boleh dipercaya itu. Terus yang kedua itu tadi sebagai pendobrak, yang kedua kita filsafat sebagai pembebas. Maksudnya apa sih? Jadi sebagai pembebas ini filsafat ini muncul untuk membebaskan manusia dari penjara yang hendak mempersempit ruang akal budi manusia. Maksudnya maksudnya penjara di sini. Jadi kan penjara itu kalau bisa dibilang tuh ruangannya terbatas kan. Jadi itu diibaratkan kayak pikiran manusia. Jadi filsafat ini muncul agar manusia tuh nggak berpikir sempit gitu loh, cuma percaya dari misalnya tadi hal mistis, dari perkataan satu orang aja itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus nyari informasi yang valid dan harus benar-benar research yang banyak sih tentang hal tersebut. Kalau memang hal tersebut nggak terbukti benar, jadi hal tersebut bukan untuk dipercayai gitu. Itu yang kedua untuk sebagai pembebas. Dan yang ketiga itu sebagai pembimbing. Maksudnya sebagai pembimbing itu jadi filsafat itu muncul untuk membimbing manusia mempercayai hal-hal yang benar nyata, bukan yang goib gitu. Jadi benar-benar apa yang ada di depan mata, apa yang bisa dicari tahu, apa yang bisa digali informasinya tentang itu, dan kalau memang benar itu hal yang harus dipercayai, bukannya hal-hal yang goib yang dari nenek moyang kita bilang nggak boleh ini gitu, nggak boleh dipercaya. Itu tadi peranan dari filsafat, 3 peranan dari filsafat. Terus ada selanjutnya tuh ada kegunaan dari filsafat. Yang pertama tuh secara teoritis, dan yang kedua ada secara praktis. Maksudnya secara teoritis tuh apa sih? Jadi filsafat itu berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, contoh untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu contohnya kayak filsafat itu sebagai sumber ilmu lain, terus membantu dalam membuat definisi, terus pemersatu ilmu, dan juga memberi penafsiran yang terdalam. Jadi kan kalau kita tahu kan ilmu tuh banyak ya, ada ilmu ekonomi, ada ilmu geografi, terus ada ilmu politik dan lain-lain. Nah, jadi filsafat ini muncul buat sebagai jembatan penghubung lah dari ilmu-ilmu tersebut agar ilmunya tuh bisa dipelajari dan nggak ada perbedaan. Pasti di setiap ilmu pasti ada aja beda pendapatnya cuma dari ilmu lain. Nah, filsafat ini berfungsi sebagai penengah dan sebagai jembatan pemersatu sih. Terus ada sebagai penafsiran terdalam. Jadi yang kayak tadi yang tadi aku jelasin sih. Jadi filsafat ini dia sifatnya tuh kayak kritis. Sangat bagus knalpotnya. Oke. Sebagai pendorong berpikir, penafsiran yang terdalam. Jadi kalau misalnya ada suatu definisi itu, jadi kalau orang berfilsafat itu dia nggak percaya dengan definisi pendek aja. Jadi dia benar-benar cari tahu definisi yang benar-benar konkret dari sesuatu. Itu. Terus ada yang kedua ada secara praktis. Secara praktis itu apa sih? Jadi bisa berguna di lingkungan masyarakat, gitu, yang bisa digunakan di lingkungan masyarakat. Contohnya tuh kayak pendorong berpikir kritis dan juga sebagai pembangun hidup manusia. Jadi filsafat yang berfungsi sebagai praktis itu dia melatih diri kita untuk bisa berpikir kritis dan bisa menyusun argumentasi kita secara sistematis dan logis gitu. Terus juga bisa
menambah wawasan kita lebih luas, nggak cuma satu sisi aja, tapi kita benar-benar cari dari sumber-sumber yang lain untuk cari tahu kebenarannya. Gitu sih kalau kegunaan dari filsafat dan perannya. Moderator. Oke, baik. Apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya lagi? Masih dipersilahkan. Kalau tidak, kita lanjut saja ke topik berikutnya. Moderator, saya izin bertanya, boleh? Ya, oke, boleh. Silakan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemahaman masyarakat awam mengenai filsafat yang dipandang negatif seperti filsafat dipandang sebagai ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan orang beranggapan belajar filsafat membuat orang jadi tidak percaya Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menjawab? Moderator izin berpendapat ya. Oke, boleh. Silakan. Oke, pandangan masyarakat terhadap filsafat kan. Nah, filsafat tuh seringkali mendapat label buruk maupun negatif dari masyarakat. Berfilsafat masih dianggap tabu oleh sebagian orang karena stereotip yang melekat di masyarakat. Nah, padahal dengan berfilsafat, orang dapat berubah pandangannya terhadap kehidupan. Filsafat pun ada karena perbedaan manusia dengan makhluk lain ialah mampu berpikir dan dapat berpikir secara kritis. Jadi bisa dikatakan dengan kita berfilsafat kita bisa melihat dunia tuh jauh lebih beda gitu. Walaupun Walaupun intinya setiap masalah itu kan ada negatif dan positifnya. Jadi pasti ada plus minusnya sih. Udah gitu aja dapatnya. Oke, baik. Gimana, Saudara Gibran? Apakah puas dengan pendapat dari saudari kita? Ya. Oke, baik. Kalau begitu, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke topik berikutnya lagi, yaitu sifat-sifat dasar filsafat. Oke, untuk yang ingin mengutarakan pendapat, dipersilakan. Oke, jadi aku ingin memberikan pendapat tentang sifat-sifat dasar filsafat. Yang pertama ada berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal itu apa sih? Berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akar-akar realitas itu sendiri. Yang kedua, mencari asas. Mencari asas itu berarti juga berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi atau inti realitas. Dengan menemukan hal tersebut, berarti realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Yang ketiga, ada memburu kebenaran. Memburu kebenaran itu, filsuf seringkali dikatakan pemburu kebenaran karena dia tidak ingin ragu akan suatu hal. Jadi kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Yang keempat, ada berusaha memperoleh kejelasan. Seperti yang saya bilang tadi, filsuf pasti mencari suatu kejelasan dan tidak ingin ragu. Yang kelima dan terakhir adalah berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional ialah berpikir logis, sistematis, dan kritis. Logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan juga berusaha berpikir untuk dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Itu saja pendapat saya. Kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin berpendapat lagi? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Oke, baik. Kalau aku Ya, kenapa? kalau aku nggak ada moderator. Oke, boleh, silakan. Oke. Nggak ada. Oke. Jangan ngadi-ngadi. Oke. Oke, kita lanjut saja ke topik berikutnya, yaitu cabang-cabang ilmu filsafat. Oke, mungkin teman-teman yang ada pendapat boleh disampaikan. Mohon izin menyampaikan moderator. Jadi kan itu bisa dilihat itu ada 4 cabang filsafat. Nah, kalau dari sejarah filsafat itu singkatnya awalnya dia hanya punya 3 tradisi besar, yaitu filsafat India, Cina, sama filsafat Barat. Nah, itu nanti selengkapnya kan bisa dibaca di buku atau kalian cari di internet juga bisa. Terus filsafat tentang tindakan ini tuh etika sama estetika. Pasti kan kalian sering dengar kalau etika, estetika. Kalau etika tuh lebih ke cabang filsafat tentang tindakan manusia. Kalau estetika itu tentang keindahan. Terus ada juga filsafat tentang keseluruhan kenyataan. Nah, itu ada 2, metafisika umum atau ontologi sama metafisika khusus. Kalau metafisika umum itu contohnya tuh pertanyaan seperti ini. Misalnya, apakah kenyataan itu merupakan suatu kesatuan atau bukan? Terus, apakah alam semesta ini itu merupakan suatu siklus yang dimana dia pasti akan berputar dan mengulangi siklus itu lagi. Terus kalau metafisika khusus itu dibagi lagi menjadi 3. Teologi metafisik itu berkaitan juga dengan ontologi, dia tuh lebih tentang Tuhan dan agama. Kalau antropologi itu tentang manusia, dan kosmologi itu tentang alam semesta. Terus selanjutnya filsafat tentang pengetahuan itu ada 3, epistemologi, logika, sama kritik ilmu-ilmu. Kalau epistemologi itu tentang kemungkinan suatu pengetahuan, batas-batas pengetahuan, asal dan jenis pengetahuan, itu semua dibahas di epistemologi. Terus kalau logika ini kan juga pasti sering dengar kan, itu lebih ke tentang cara berpikir manusia untuk menyusun, mengembangkan, membahas asas, aturan formal, prosedur normatif, itu yang nanti tujuannya untuk mencari kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Terus kalau kritik ilmu itu mengkritik filsafat di mana awalnya ilmu pengetahuan itu menjadi satu, tapi kemudian dengan adanya kritik ilmu ini dibagi lagi. Jadi sekarang ada filsafat tentang politik, hukum, sosial, bahasa, dan lain sebagainya itu sendiri-sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan dari yang saya baca tentang cabang-cabang filsafat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Apakah teman-teman yang lain memiliki pendapat lagi yang lain mungkin? Kalau tidak, saya rasa hanya itu saja sih topik-topik yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Gimana? Oke. Mungkin untuk sebagai diskusi kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan sebuah kesimpulan. Baik, sebagaimana dijelaskan di depan, filsafat ilmu pengetahuan adalah sebagai pembahasan filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Dengan pembahasan filsafat terhadap ilmu pengetahuan diharapkan orang yang memperoleh pemahaman yang objektif, jelas, menyeluruh, mendalam, serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan tentang ilmu pengetahuan. Namun diharapkan tentu saja jika orang tersebut tidak mengenal filsafat atau bahkan secara a priori telah memiliki perkiraan yang keliru serta menyesatkan tentang filsafat dari awal, tentu saja orang akan malas melakukan pembahasan secara filsafat tentang berbagai macam hal. Apabila filsafat dimengerti secara keliru, misalnya sebagai suatu pemikiran yang sukar atau sulit, berbelit-belit, membingungkan, serta tidak memiliki relevansi dan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari,
Meskipun masih banyak orang yang memiliki pemahaman yang keliru, namun sebagai orang yang berusaha untuk memperoleh pemahaman yang objektif, jelas, menyeluruh, mendalam, serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, kita perlu memiliki pemahaman yang jelas dan benar mengenai filsafat itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.